Kenapa? Tunggu. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi adikku masuk ke kamar, nanya sesuatu, nanya tentang materi kelas 7 singkatnya. Oke, ini arti dari dua nilai dulce dan et utile, yaitu bilangnya begini, ini salah. Menambahkan kata-kata salah, menambahkan keindahan yang bermakna bagi kehidupan. Ya, ini soalnya keindahan dan bermakna. Bermakna ini bisa menjadi manfaat atau pesan. Terus menampilkan kristalasi kata-kata salah. Oke, tunggu ya. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, terus yang nomor 5. Kebebasan yang dimiliki oleh penyair dalam mengubah dan mengabaikan aturan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu dalam puisinya, yaitu estetis dan makna yang tertentu, yaitu licentia poetica. Nah, ini licentia poetica, sedangkan yang ini duce et utile. Ini model soal Pak Adi. Berikut ini yang bukan merupakan unsur fisik puisi, yaitu yang bukan unsur fisik puisi. Unsur fisik itu ada diksi, tipografi, majas, terus kata konkret dan lain-lain. Ini iya, ini iya, ini iya. Berarti yang unsur bukan unsur fisik yaitu yang ini, karena ini masuk ke dalam unsur batin. Terus berikut yang merupakan contoh puisi yang tepat adalah citraan, salah, majas, tipografi, rima. Ini citraan ini ini ya, apa namanya, imaji. Teman ada rasa amanat. Yang ini kan batin ya, berarti ini salah, ini salah karena ada diksi. Ini majas kata konkret salah, berarti ini jawabannya. Dan unsur fisik puisi yang membuat pembaca seolah-olah melihat, bisa melihat, mendengar dan merasakan atau merasakan kata atau kalimat puisi disebut. Jadi yang bisa melihat, nah ini masuknya ke imaji atau pencitraan. Maksudnya citra, citraan. Nah itu masuknya ke imaji. Terus diksi atau pilihan kata umumnya digunakan dalam puisi, yaitu memiliki makna. Kalau dalam puisi itu diksinya itu biasa menggunakan konotatif. Nah ini konotatif itu yang tidak sebenarnya. Aduh nggak jelas tulisanku. Jadi ini tidak sebenarnya dan yang ini sebenarnya atau yang nyata. Itu arti konotatif dan denotatif. Jadi puisi itu biasa menggunakan diksi konotatif yang tidak sebenarnya artinya. Terus unsur batin yang merupakan ungkapan atau ekspresi penyair terhadap suatu di dalam puisinya disebut unsur batin puisi yang merupakan ungkapan atau ekspresi penyair. Ini masuknya ke dalam
kan ini kan ungkapan atau ekspresi penyair terhadap sesuatu. Nah, ini masuknya ke dalam rasa. Kalau momen nada itu lebih ke perasaan atau ekspresi pembaca. Terus berikut ini yang contoh penggunaan diksi yang bermakna konotasi kecuali. Berarti yang sebenarnya ya, bunga mawar. Bunga desa kan ini kembang desa sama aja. Ini salah, ini masuknya ke diksi konotatif majas metafora. Ini juga metafora atau diksi konotasi. Ini juga yang ini benar karena ini menggunakan kata konkret atau juga ini merupakan eh, diksi denotasi atau denotatif. Iya, denotasi. Ya. Terus ini dan barak kagum menjadi api. Bagian yang ditandai kutipan puisi tersebut menggunakan majas. Ini majas hiperbola. Kalau nggak salah ya, hiperbola. Jujur aku agak ragu-ragu, cuman aku jawabnya hiperbola. Di Pak Adi ngejelasin juga hiperbola. Aku lupa nyatat. Ya itu hiperbola. Oke, makasih. Harusnya aku bikin yang ada kunci jawabannya sekalian ya, biar nanti pas di Ini yang share. kunci jawabannya ada di bawahnya kok, di Oh ya, di halaman paling bawahnya bawah. ya. Iya, 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 makasih. Terus unsur fisik puisi yang dominan dalam larik kedua dan ketiga. Oke, berarti ini harus kita zoom. Pada larik kedua dan ketiga. Nah, di antara gedung rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut. Nah, ini masuknya ke dalam kata konkret karena ada gudang, rumah tua, terus ada tiang, temali. Nah, ini kata konkret. Jadi yang ini. Lanjut ya. Duh, tunggu sabar-sabar. Nah, imaji yang digunakan pada bait kedua, larik ketiga. Berarti yang ini, larik ketiga ini bait kedua. Ini satu bait nih. Satu bait. Nah, ini yang kedua. Dan larik ketiga, berarti yang ini. Angin membantu laut. Angin membantu. Laut tenang tapi terasa. Nah, ini imaji apa nih? Kalau aku karena ada kata-kata terasa, jadinya ini masuknya ke imaji taktil. Dan benar, alhamdulillah. Jadi banyak benar nih. Terus contoh penggunaan majas personifikasi dalam kutipan puisi tersebut, yaitu majas personifikasi. Kalau majas personifikasi itu yang apa ya? Yang seolah-olah seperti makhluk hidup ya. Ini jawabannya, angin membantu. Ini angin bulan memancar kurang tepat, yang lain juga kurang tepat. Jadi jawabannya angin membantu. Nah ini nih, majas yang dominan digunakan dalam kutipan puisi tersebut adalah majas repetisi atau anafora. Cinta harus siap merasakan sakit, cinta harus siap, cinta harus siap. Nah itu masuknya ke repetisi atau anafora bahasa lain. Terus imaj yang digunakan pada larik pertama dan kedua dalam kutipan puisi tersebut yaitu kalau subuh kedengaran tabuh, semuanya sepi sunyi sekali. Nah ini masuknya ke ini karena kita bisa lihat semua sepi sunyi sekali berarti ini masuknya ke visual. Nah imaj yang digunakan pada larik ketiga dan keempat dalam kutipan puisi tersebut adalah bulan seorang tertawa terang, bintang mutiara bermain cahaya. Nah ini masuknya ke imajinatif. Kok imajinatif lagi? Visual. Terus berikut ini merupakan majas simile
Simile itu yang kayak simile itu sama dengan asosiasi yang kayak bagaikan, seperti dan lain-lain. Nah, itu masuknya ke yang C. Amarahnya seperti api. Kalau ini repetisi. Kalau ini personifikasi. Kalau yang ini metafora. Terus cara mengapresiasi puisi secara lisan dengan menyajikan tanpa membaca teks agar dapat mengeksplorasi gestur dan ekspresi tersebut, yaitu maksudnya ke deklamasi puisi. Ini 5 nomor lagi. Nah, ini hanya puisi hanya. Tema dari puisi tersebut adalah, kalau aku jawabnya keyakinan terhadap seseorang dan benar. Karena aku bucin, dengan nalar bucinku, alhamdulillah bisa membantu aku dalam menjawab soal-soal bahasa Indonesia yang, karena guru kita juga bucin, guru Pak Adi, pecinta romansa katanya. Katanya ya, katanya. Jadi bisa, nalarku bisa digunakan dengan apa namanya, dengan kekuatan di luar nalarku, di luar nalar cuy. Oke, aku lanjutkan. Nada dari puisi tersebut adalah, kita baca ya, hanya suara burung yang kau dengar dan tak pernah kulihat burung itu, tapi tahu burung itu ada di sana, hanya desir angin yang kau rasa dan tak pernah kau lihat burung itu, tapi percaya angin itu ada di sekitar. Hanya doaku yang bergetar malam ini, dan tak pernah kau lihat siapa aku, tapi yakin aku ada dalam dirimu. Nah, ini masuknya ke dalam nada puisi. Nah, kalau mamanya kayak keheningan gitu, nah itu biasa nadanya kita sesuaikan. Kita pakai nada-nada yang kayak mamanya sedih atau yang apa ya, nggak begitu, umpamanya jangan hanya suara burung yang kau dengar dan tak pernah kau lihat burung itu, tapi tahu burung itu ada di sana. Nah, itu udah salah. Nggak mencerminkan apa ya, mencerminkan rasa dalam puisi itu. Nah, terus amanat berdasarkan puisi tersebut, yaitu setiap orang berhak merahasiakan salah. Setiap orang yang kita lakukan, setiap yang kita lakukan diketahui salah. Lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain tanpa diketahui. Jawabannya yang D. Kenapa? Soalnya yang D ini nggak ada tuh kayak umpamanya kita harus mau minta tentang balasan, nggak ada tentang balasan. Yang soal isian esai nggak usah kita bahas ya. Nah, rasa dalam puisi tersebut yaitu, dan TikTok jam itu kita indra kembali, akhirnya terpisah dari hujan. Kalau ini lebih ke kesunyian. Kalau iya, kesunyian. Yuk, mohon dikoreksi, aku juga kurang tahu deh. Pas aku ingat banget kata Pak Adi ada yang bilang itu TikTok, kegembiraan gara-gara TikTok, TikTok. aplikasi joget-joget. Iya, aku juga ngakak itu, nggak bisa berhenti aku ngakaknya. Cinta Pargoy. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini unsur fisik puisi yang khas digunakan dari puisi tersebut yaitu tipografi. Nah, ini tipografi. Jadi kayak gini, umpamanya kayak gini. Terus tipografi dalam puisiku ada juga nih yang puisi tentang bunga kesayangan. Mana ya? Bahan video apresiasi puisi. Itu aku nge-carry kelompokku. Nah, ini salah satu tipografinya nih, tipografi aku. Kenapa aku bikin kayak gini? Ini juga kalian bisa, apa ya? Ini juga termasuk rasa yang kuberikan dalam puisi ini. Jadi rasa yang kuberikan dalam puisi ini melalui tipografinya, aku pengen kasih tahu nih. Dari ini yang tengah ini berarti apa ya? Kan kalau tengah itu kan biasanya pertama gitu, yang di tengah. Ini hal yang membuat aku sayang atau aku bahkan suka, bahkan cinta terhadap bunga dalam puisi ini. Terus ini alasan keduanya,
Dan ini kesimpulannya. Dan apa yang akan kulakukan selanjutnya? Mungkin seperti itu. Nah, itu juga termasuk ke dalam tipografi. Oke. Berarti kita bahas yang majas-majas yang di kisi-kisi itu ya. Oh, kita bahas dulu satu, ada yang kelewatan. Yaitu cara menulis puisi ala Pak Adi. Kan tadi secara dari cara Pak Humet kan udah tuh. Tips menulis puisi. Ini Pak Adi ya. Nah, puisi itu apa? Bilangnya begitu, maksudnya begitu. Ini yang aku ingin mencintai dengan sederhana, dengan kata-kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadi abu. Aku ingin. Terus cara memaknai akan berpengaruh pada cara kita menulis puisi. Cuman aku lupa nih, ini tokohnya siapa? Tadi juga aku kalau nggak salah nggak begitu dengerin karena lagi rekrutmen. Coba ya aku cek di Google dulu. Ini tokohnya Itu yang siapa? kalau nggak salah yang perempuan yang gambar perempuannya itu dosennya Pak Adi deh. Iya kah? Kayaknya iya deh. Terus, oh yang itu namanya Supardi Djoko Darmono, Damono, yang kakek bukan yang laki itu, yang cowok itu Sapardi Djoko Damono. Beliau yang ngomong begitu. Bilangnya begitu, maksudnya begitu. Ngomongnya begini, maksudnya begitu. Sama halnya dengan perempuan. Nah ini yang perempuan ini, yang ibu ini Helvi Tiana Rosa. Nah katamu tak apa karena duka cuma katamu tak apa karena duka cuma museum kebahagiaan yang retak dan pecah di dada kita di jurang puisi. Nah ini puisi. Nah ini contoh dari apa namanya? Contoh dari tipografi. Nah ini tipografinya nih, yaitu di apa ya kayak ditengahin semua gitu. Nah itu termasuk tipografi. Ini puisi karya Saud Sitompul. Jadi ini puisi tentang menjelaskan puisi. Puisi tentang menjelaskan bagaimana cara membuat puisi dan apa itu puisi. Nah ini tips menulis. Ini kalau dari Pak Adi ya. Yang pertama dari relax, media, citraan, sudut pandang, bunyi, dan lapis makna. Tips menulis. Yang pertama relax. Momen menulis tidak selalu bisa diniatkan. Inspirasi kadang muncul tiba-tiba. Siapkan tabungan ide atau diksi. Terus tips menulis yaitu ada media. Menulis bisa dengan berbagai media, menulis bisa di mana nih, kapan saja. Terus citraan. Gunakan citraan secara detail agar puisi lebih mengena. Kombinasikan dengan asosiasi atau perumpamaan. Maaf, aku cukupkan. Kombinasikan dengan asosiasi atau perumpamaan yang kontekstual. Aduh bahaya. Itu semuanya. Yang tips menulis yaitu berdasarkan sudut pandang, khaskan tema. Ini khusus khaskan tema dan tentukan sudut pandang. Ini contohnya Kangen karya W.S. Rendra. Terus ini menulis bunyi. Ini dokumennya udah ada di grup Epsilon. Iya belum share, soalnya baru ku share. Perusahaan dapat ya? Bunyi dan ada untuk pemerintah nanti ku share. Ini nih puisi rakyat, menganalisa puisi rakyat. Ini contohnya nih, rakyat ialah kita, rakyat ialah suara beraneka. Nah ini masuknya ke repetisi atau anafora. Terus ada tips menulis yaitu lapis makna. Setiap puisi memiliki pesan, tapi jangan menggurui pembaca. Maksudnya menggurui pembaca itu kayak kita kayak mengajarkan pembaca gitu, kayak umpamanya menjelaskan kalau umpamanya contoh ini nih. Contoh dalam puisiku ini, wanginya membuat diriku memperhatikannya.
Mana ya? Nah, dari di sini kan kita bisa lihat nih kalau momen cinta ini buta. Kita jangan menjelaskan kalau momen cinta yang rasa yang kuberikan itu mengartikan kalau momen cinta itu buta. Jangan sampai kita menuliskan secara tersurat. Biarkan pembaca yang mencari tahu sendiri. Spanish destroyer. What you can the ship Nah, terus kayak gitu ya. Terus tips menulis yaitu untuk menjadi penulis yang baik, bacalah karya-karya yang menarik. into the Spanish Navy. Oke, karena aku cegukan jadi aku minum air dulu. Sebelumnya aku suruh baca kalian yang ini aja deh, aku share dulu grup apa namanya PPT yang barusan sama macam-macam majas. Terus eh ini kalian bisa baca dulu ya. Ini kisi-kisi. Aku izin bentar ambil minum. Makasih.